Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujianku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami,
Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Memang saya kawin karena karena emosi. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Yesaya 59 ayat 9 sampai 20. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan-jalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh daripada kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti halah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju jirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah, sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang. Demikianlah ia memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, dan didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 14. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke tempat salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi itu. Katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Yesus yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama dan Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, baik yang saat ini hadir di tempat ini maupun yang masih ada di rumah. Kita patut bersyukur kepada Allah yang begitu baik kepada kita. Dan kalaupun saat ini kita masih boleh ada sebagaimana adanya kita, itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Engkau untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Engkau dalam hidup kami, apa yang menjadi kerinduan hati Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Pak Tumpal dan Philip tadi ya. Dari Yesaya 59 dan kemudian dari Lukas. Dan kemudian saya mengambil tema tinggi hati penghambat keselamatan. Mengapa tinggi hati dapat menghambat keselamatan? Karena biasanya orang yang tinggi hati itu mengandalkan diri sendiri, merasa dirinya itu mampu dan merasa dirinya itu lebih baik dan dia mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dia sendiri dan dia tidak membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Jadi dia merasa, aku bisa, aku mampu, ya. Dan bukan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, mungkin mengandalkan apa yang menjadi pegangan dia, yang menurut dia itu bisa membantu dia selain daripada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini, kalau orang yang demikian,
berarti dia tidak memerlukan Tuhan dan tidak membutuhkan Tuhan. Dan tentu saja itu jelas akan menghambat pemahaman dia, pengertian dia tentang Tuhan dan apa tujuan Tuhan datang di dalam diri Yesus Kristus ke dunia ini, yaitu menyelamatkan umat yang berdosa. Nah, di dalam Lukas kita boleh melihat bagaimanakah sikap orang yang tinggi hati. Di sini kita melihat bahwa orang yang memiliki hati yang tinggi hati itu biasanya apa? Dia senang sekali mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, di sini kita lihat pada waktu Tuhan Yesus ya pada hari Sabat datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ, semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Siapa lagi yang mengamati dia? Mereka itu adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat, begitu kan ya, yang merasa dirinya itu adalah orang yang tahu tentang firman Tuhan. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus datang dan menjalankan tugasnya di dunia ini, mereka melihat Yesus itu bukan sebagai orang yang datang untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka melihat bahwa Yesus itu adalah saingan bagi mereka. Dan mereka lihat, wih, kenapa Tuhan yang namanya Tuhan Yesus ini berani mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan kemudian kenapa kok kelihatannya dia itu lebih hebat daripada yang lain karena menyatakan kuasanya dengan luar biasa, dan kemudian banyak orang yang melihat tertarik, wah siapa dia? Nah, akhirnya ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu merasa tersaingi. Wah, ini orang berbahaya ya. Dan kemudian mereka berusaha mencari-cari kesalahan yang namanya Yesus itu. Nah, pada waktu itu kan peraturan hukum Taurat itu tidak boleh melakukan apa-apa di hari Sabat. Nah, waktu Tuhan Yesus datang, nah mereka lihat apa nih yang akan dilakukan atau dibuat oleh Yesus. Ya, nah itu adalah apa? Satu alat bagi mereka untuk menjatuhkan Yesus. Ya, tapi ternyata tidak. Ya, waktu memang Tuhan Yesus memang melakukan satu tindakan ya, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongannya, lalu orang yang busung air itu, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan. Tapi mereka tidak bisa berkata apa ketika Tuhan Yesus bilang, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Wah, Tuhan Yesus menunjukkan, masa kamu lebih sayang sama binatang daripada manusia, begitu kan ya? Nah itu, jadi mereka tidak bisa. Jadi itulah bukti bahwa orang Farisi, ahli Taurat gitu di situ, mereka itu orang yang memang tinggi hati, ya, merasa dirinya itu lebih daripada orang lain, ya. Yang berikut di sini kita lihat juga di pembacaan ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Waktu itu Tuhan Yesus kan diundang, lalu dia melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ya. Waduh, orang itu memang biasanya orang yang tinggi hati itu adalah berusaha untuk menduduki tempat kehormatan. Siapa sih yang tidak ingin dihormati? Ya, itu adalah dambaan setiap orang. Ya, ingin menjadi orang yang terhormat. Ya, karena apa? Biasanya orang yang dianggap terhormat itu kan dia itu bisa apa ya? Orang akan mengutamakan dia gitu ya. Dan kemudian dia tuh mempunyai kuasa ya, dan memiliki hak-hak istimewa. Makanya orang berlomba-lomba untuk apa? Menjadi orang yang dihormati, orang yang terhormat. Supaya orang bisa apa? Ya memberikan hak istimewa sama dia, dan kemudian dia memiliki kuasa. Nah itu nggak heran lagi. Nah termasuk orang-orang pada waktu zaman Yesus itu, ya, dia pengen, di sana yang utama, supaya dihormati, begitu kan ya. Tapi Tuhan Yesus kembali bilang, jangan begitu ya. Nanti kamu akan dipermalukan.
kalau kamu mencoba untuk meninggikan dirimu, ya. Lalu yang berikut, sikap yang berikut kita lihat di sini apa? Di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, ya. Kalau orang bikin pesta, biasanya dia akan mengundang orang-orang yang dianggap dia itu yang memang orang kaya, orang yang yang memang ya itulah yang dihormati begitu kan ya. Tapi justru Tuhan Yesus bilang jangan seperti itu. Ya, karena itu menunjukkan apa? Sikap tinggi hati, menonjolkan diri untuk diterima, pamer diri, ya, sombong begitu kan ya. Nah itu, dan Tuhan Yesus bilang jangan seperti itu. Justru apa? Undanglah orang-orang miskin, katanya gitu kan ya, yang tidak akan membalas lagi kebaikan kamu. Nah, di sini kita lihat ini menunjukkan semua sikap. Masih banyak yang lain, tapi kalau dari bacaan kita pada pagi hari ini, ketinggian hati, ya, kesombongan hati, yang ingin dihormati, ingin menonjolkan diri, Tuhan bilang itu jangan seperti itu, karena tinggi hati itu adalah dosa. Ya, nah itu juga terlihat di dalam pembacaan kita yang di Yesaya tadi, Yesaya 59, orang Israel juga adalah orang yang tinggi hati. Karena apa? Kita lihat mereka itu orang Israel ini merasa diri tidak memerlukan Tuhan. Ya. Dia merasa mampu, ya, dengan kekuatan sendiri dan kemudian dengan berpaling kepada hal yang lain yang dianggap bisa membantu mereka. Dan mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dan itu katanya adalah dosa. Dan dosa itu bisa penghambat keselamatan. Menghambat orang untuk bisa mengerti dan memahami tentang keselamatan yang ingin Allah berikan. Dan pada akhirnya kita lihat dalam Yesaya tadi, pembacaan tadi, bahwa orang-orang Israel akhirnya merasakan bagaimana ketika mereka merasa diri mampu, ya, aku bisa, dan kemudian mengandalkan yang lain. Kita melihat bahwa kehidupannya merasakan satu kehidupan yang merasakan satu kehidupan yang tidak adil, ya, keadilan tidak dirasakan oleh mereka, dan kemudian mereka merasakan satu kehidupan dalam kegelapan dan kekelaman, ya, menjadi buta, ya, buta, tidak mengerti, ya, apa yang menjadi rencana Allah, dan jauh dari keselamatan yang ingin Tuhan berikan kepada mereka. Dan di akhir pembacaan Yesaya tadi kita hanya bisa melihat bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan pertolongan, yang menolong mereka. Hanya sikap apa yang harus dilakukan. Bangsa Israel ini harus datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, ya. Lawan daripada tinggi hati, ya, merendahkan hati, merendahkan diri untuk datang kepada Tuhan dan bertobat, ya. Hanya dengan merendahkan hati atau merendahkan diri dan bertobat, Israel dapat kembali melihat terang itu di dalam diri Tuhan, yang dalam perjanjian baru adalah Tuhan di dalam diri Yesus. Nah, sekarang jadi ini juga berlaku bagi kita. Bagaimanakah sikap kita untuk bisa memahami atau mengalami keselamatan yang ingin Tuhan berikan kepada kita? Tidak ada jalan lain, ya. Kita harus memilih satu sikap yang rendah hati. Kerendahan hati, bukan yang tinggi hati. Tinggi hati menutup mata kita, membuat telinga kita menjadi tuli, dan kita tidak mengerti siapa Allah, apa rencananya, apa keinginannya. Itu karena tinggi hati. Tinggi hati membuat hati menjadi keras dan akhirnya tertutup, membutakan kita semua, dan kita tidak paham siapa Allah, apa rencananya untuk hidup kita dan untuk hidup umat manusia. Jadi kalau kita ingin dapat keselamatan dan bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita dan rencananya, kita harus mengambil sikap apa? Kerendahan hati.
rendah hati. Ya. Di dalam ayat Lukas bisa kelihatan mengapa Tuhan menjelaskan tentang penyembuhan pada hari Sabat, ya. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah, siapa yang harus diundang. Di situ kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, di sini Tuhan ingin mengajarkan apa? Mengajarkan kepada kita bahwa jangan kita itu menjadi orang yang tinggi hati, karena orang yang tinggi hati itu tidak memiliki belas kasihan, ya. Bahkan kadang lebih mementingkan yang binatang daripada manusia. Jadi di sini kita lihat kalau kita orang yang rendah hati itu berarti kita harus belajar apa? Kasih, mengasihi, ya kan? Mengasihi. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat itu buta karena tinggi hati. Dia tidak bisa, hanya dia berpatok pada aturan. Dan kasih itu tidak mereka miliki. Padahal Tuhan ingin menunjukkan kasih itu lebih penting daripada semuanya. Ya. Orang yang rendah hati akan memiliki hati yang mengasihi. Hati kasih itu ada. Ya. Tidak mementingkan diri sendiri. Kalau di sini kita lihat, mereka itu mementingkan diri sendiri. Mementingkan aturan. Dan akhirnya kasihnya nggak ada, hilang. Tapi orang yang rendah hati akan memiliki kasih. Yang berikut di sini kita lihat. Orang yang rendah hati, ya Tuhan Yesus mengajarkan. Sebetulnya kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti waktu tamu-tamu datang. Lalu dia bilang, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus duduk di tempat yang paling rendah. Tapi kalau apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang lain. Sebab apa katanya? Barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa biarlah kita itu memiliki hati yang rendah hati. Kalau tinggi hati kan pengennya apa? Dihormati, ya, kehormatan, ya, menjadi orang yang terhormat itu, begitu kan ya. Tapi Tuhan Yesus sebaliknya mengajarkan kita itu harus memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati, maka kita itu apa? Tidak mementingkan diri sendiri lagi di situ, ya. Tapi belajar untuk peka dan kemudian belajar untuk melihat keperluan orang lain, ya. Tapi kalau orang yang tinggi hati tidak bisa melihat itu, karena dia apa? Ingin akulah yang ditonjolkan, ingin aku yang lebih daripada yang lain, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat kayak seperti gini, dalam keluarga aja, kalau masing-masing memiliki hati yang rendah hati, sebetulnya tidak ada masalah, ya, antara suami istri, hubungan suami istri dengan anak-anak, dengan orang sekitar, kalau ada kerendahan hati. Tapi kan orang nggak mau, gengsi. Kalau misalnya bersalah, nggak mau bilang minta maaf, begitu kan? Apa salahnya bilang minta maaf? Itu menunjukkan kerendahan hati, gitu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tapi contoh yang di sini memang ya Tuhan melihat memang pada umumnya orang itu memiliki tinggi hati, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita milikilah kerendahan hati, ya. Kalau kamu jangan pengen apa menonjolkan dirinya, ya, karena kalau kita rendah hati akan menikmati kebahagiaan loh, benar, di keluarga dengan orang-orang sekitar. Ada hati atau perasaan ingin apa ya, tidak mengutamakan diri sendiri dalam arti inginnya aku saja, tapi belajar untuk bisa mengerti dan memahami orang lain, begitu. Dan kemudian kita lihat juga di dalam ayat yang ke-12 dan ke-14. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan yang seperti ini?
Ya kalau mengundang orang katanya kalau ngadain perjamuan jangan undang sahabat saudaramu atau kaum keluargamu atau tetanggamu yang kaya. Tapi undang yang apa? Yang miskin, begitu. Ya, karena apa? Apabila kau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh dan orang buta, dan kau akan bahagia. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Nah, pembalasannya nanti katanya, gitu kan kata Tuhan. Ya. Nah di sini apa? Tuhan ini mengajarkan kepada kita juga kemurahan hati. Orang yang rendah hati akan belajar juga bermurah hati ya kepada orang lain, dan dia tidak menuntut balasan supaya orang membalas dia gitu ya. Dengan apa yang sudah diberikan, sudah di apa ya, pokoknya semua yang pertolongan atau bantuan apa, dia tidak memiliki hati untuk menuntut. Istilahnya kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak. Tapi dia memiliki kemurahan hati. Ya, aku membagikan ini tanpa aku ingin menuntut balasan apa-apa dari kamu, karena aku ingin menunjukkan kasih. Nah, di sini kalau kita lihat orang yang rendah hati, dia akan memiliki kemurahan hati. Nah, ketika dia rendah hati, dia memiliki kemurahan hati, dia bisa melihat akan kemurahan hati Allah juga di dalam kehidupannya, dan dia akan menemukan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi dia di dalam kehidupannya. Nah, kemudian di sini kita lihat juga ketika orang punya kerendahan hati ya, dia belajar untuk melihat bahwa kehidupannya ini adalah milik Tuhan. Dan kehidupannya ini ada kebergantungan yang penuh kepada Tuhan. Dia bisa mengenal siapa dirinya. Bahwa tanpa Tuhan dia itu tidak ada apa-apa. Dia belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga di situ dia bisa selain mengenal dirinya, dia dimampukan untuk bisa mengenal siapa Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan ketika dia mendapatkan semua ini, maka dia pun akan dimampukan untuk bisa bermurah hati kepada orang lain. Bermurah hati dalam arti apa? Dia sudah diselamatkan, maka aku juga harus bermurah hati untuk membagikan apa yang aku punya, keselamatan yang aku punya ini untuk orang lain yang belum diselamatkan. Ya, jadi sini kita lihat kenapa Tuhan dengan keras menegur orang Farisi ahli Taurat itu, jangan tinggi hati, ya, tapi kamu harus punya kerendahan hati. Karena hanya dengan kerendahan hati orang itu mampu bermurah hati dan mampu dengan demikian mampu membagikan kembali keselamatan yang Tuhan sediakan. Wah, ini sangat luar biasa ketika saya merenungkan hal ini. Oh ya Tuhan, betul. Kerendahan hati itu sangat penting untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan kenapa? Tanpa kerendahan hati kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Dan tanpa kerendahan hati, kalau kita nggak dapat keselamatan, kita juga tidak bisa bermurah hati untuk membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Nah, jadi sangat ada kaitannya seperti itu ya. Jadi di sini Tuhan juga mengingatkan kepada saya bahwa biarlah saya juga terus belajar menjadi rendah hati. Supaya saya mampu bermurah hati kepada orang lain. Dari sisi iman, keselamatan, Tuhan bisa memberikan kepada kita hati untuk juga bisa menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, membagikan Injil, membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Dan kalau kita diberkati secara materi, kita pun diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa bermurah hati menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, jadi pengajaran Tuhan Yesus ini saya berpikir-pikir, wah ini sangat luar biasa sekali. Maka saya katakan Tuhan, berilah kepada saya hati yang rendah hati, supaya saya dimampukan untuk memahami kasih Tuhan dan bisa bermurah hati terhadap orang lain juga
yang ada di sekitar saya. Nah, bagaimana dengan kita semuanya? Apakah saat ini kita masih memiliki ketinggian hati dan merasa diri bahwa segala sesuatu aku mampu dan itu karena aku, atau kita belajar melihat bahwa Tuhan semuanya, segala sesuatu adalah dari Tuhan, dan membuat hati kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengatakan kepada Dia, Tuhan, Engkaulah segala-galanya, aku ada karena Engkau. Kalau demikian, wah, maka Tuhan akan memberikan kita hati yang mampu juga bermurah hati terhadap orang lain, dan mampu membagikan keselamatan juga untuk orang lain, dan mampu juga berbagi berkat kalau Tuhan memberkati kita kepada orang lain. Dan kalau ada yang, rasanya saya masih selama ini mengandalkan kekuatan saya sendiri, dan saya masih merasa bisa bahwa segala sesuatu itu aku. Nah, kita harus bertobat dan datang kepada Tuhan, karena itu akan menutup keselamatan yang hendak Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah kita juga belajar menjadi rendah hati dengan meneladani siapa? Meneladani Tuhan Yesus sendiri. Kalau ingin sebenarnya yang bisa meninggikan diri itu adalah yang namanya Yesus. Karena Dia adalah Tuhan sendiri yang memiliki segala sesuatu di dunia ini maupun di surga. Tapi Dia rela mengosongkan diri, meninggalkan segala kemuliaannya untuk datang ke dunia ini. Demi apa? Bukan untuk diri sendiri, tapi demi orang lain, umat manusia yang dikasihinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita juga belajar untuk melihat kepada Yesus dan meneladani sikap kerendahan hatinya, sehingga kita dimampukan untuk bermurah hati, berbagi keselamatan dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu sungguh luar biasa, yang boleh mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk mengenal kasih-Mu, rencana-Mu, tujuan-Mu datang ke dunia ini. Dan milikilah hati kami ini Tuhan, supaya kami memiliki hati yang rendah hati, datang kepada Engkau, bahwa Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dan kami dimampukan juga untuk bisa bermurah hati, berbagi tentang keselamatan yang Engkau beri bagi kami, dan berbagi setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu, baik yang saat ini ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua dan membuka mata kami, telinga kami, supaya kami boleh paham akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan dari segala tempat. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati.
Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita pada saat pagi menjelang siang hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh menjadi bagian dari bangsa ini. Engkau tempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini Bapa dengan suatu rencana untuk kami boleh memberitakan Engkau kepada semua masyarakat di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para pemimpin kami, mulai dari presiden hingga para petinggi-petinggi baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah RW dan RT. Tuhan, Engkau Allah yang akan memakai mereka untuk sebagai perpanjangan tangan-Mu dalam memimpin dan mengelola bangsa ini. Biarlah hati yang takut akan Engkau senantiasa ada di dalam hidup mereka, sehingga dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka senantiasa memiliki hati yang takut dan ingat kepada Engkau. Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah kami di dalam menangani COVID-19, pandemi yang belum berakhir. Biarlah kiranya Tuhan Yesus dengan hikmat yang dari pemerintah, biarlah semua bangsa ini Tuhan boleh mematuhinya demi kebaikan dan keselamatan kami bersama. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, untuk seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, baik itu dari interdenominasi dan juga gereja-gereja dari organisasi apapun. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan gereja-Mu boleh bersatu dalam memberitakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terlebih khusus kami berdoa untuk gereja kami, gereja Anglikan. Tuhan berkati Bishop kami, The Right Reverend Titus Chung. Tuhan berkati Associate Dean kami, Reverend Timothy Chong, dan Imam penanggung jawab kami, Reverend Yopi Buyung, dan juga leader klaster kami, Reverend Daniel Sihombing. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan dengan hikmat yang luar biasa, sehingga melalui hikmat-Mu itu Tuhan, mereka boleh mampu dan dimampukan di dalam menggembalakan setiap domba-domba yang Kau percayakan kepada mereka. Biarlah mereka boleh menjadi teladan bagi domba-domba yang mereka gembalakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga seluruh pastor yang ada, seluruh pengerja majelis dan juga pengurus. Biarlah kiranya Tuhan mereka boleh saling bahu-membahu di dalam memberitakan Injil-Mu baik bagi jemaat maupun kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk gereja kami, gereja Anglikan yang ada di Bandung, baik untuk jemaat Saint Paul Bandung, baik untuk Saint Peter dan juga Saint John dan yang ada di Padalarang Tagok Apu. Tuhan Yesus yang akan memberkati para gembala sidang yang Kau percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Biarlah hikmat Allah senantiasa tercurah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan gereja kami ke dalam pimpinan tangan-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya kasih karunia Allah yang terus menopang dan menyertai mereka. Di tengah-tengah situasi, kondisi
bangsa kami yang masih terdampak dari pandemi ini, tentunya berdampak pula kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau Allah memberikan mereka kekuatan, kemampuan dalam menghadapi setiap tantangan, rintangan dan cobaan yang Kau izinkan terjadi kepada mereka. Biarlah Engkau Allah yang sumber segala berkat, yang akan memberkati mereka, yang akan mencukupkan di dalam segala kebutuhan keperluan mereka. Jikalau saat ini mereka ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus yang akan memulihkan. Terutama Tuhan bagi jemaat-Mu yang mungkin ada terpapar COVID-19, biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau Allah yang melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan bekerja, yang akan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jikalau saat ini ada di antara umat-Mu yang berbeban berat, mungkin Tuhan dengan pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, masalah pekerjaan, pendidikan, Tuhan Engkau Allah yang senantiasa hadir sebagai penolong dan sebagai penghibur di tengah-tengah mereka. Biarlah mereka boleh tetap memandang kepada Engkau dan bersandar berharap sepenuhnya kepada Engkau. Karena kami percaya pengharapan kami kepada Engkau tidak akan pernah sia-sia. Dan kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua ada dalam kendali dan otoritas Engkau. Terima kasih Bapa, secara khusus kami berdoa untuk jemaat kami, Jemaat Saint Paul Bandung. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau pun Allah yang akan terus mempersatukan kami dengan ikatan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh memiliki sehati dan sepikir, dan kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tuhan, jikalau saat ini jemaat-Mu sedang mengikuti ibadah, baik yang secara onsite maupun online, biarlah kiranya Tuhan berkat sukacita Allah tercurah di tengah-tengah mereka. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan memberkati Kristi dan juga yang lainnya. Biarlah kiranya Tuhan dengan bertambahnya usia mereka semakin bertambah pula hikmat dan kedewasaan dalam iman percaya mereka kepada Engkau. Tuhan berkati yang bergumul untuk ekonomi, Tuhan berkati yang bergumul untuk masalah rumah tangga, pendidikan dan anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam pimpinan tangan-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita bagi Bapak Ibu yang berbeban untuk memberkati pelayanan di tempat ini, baik itu melalui persembahan persepuluhan, ucapan syukur. Bapak Ibu, ada dua opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama melalui transfer ke rekening gereja yang akan di-share di layar kita nanti. Lalu yang kedua, Bapak Ibu bisa mengumpulkan setiap persembahan di rumah masing-masing. Nah, nanti boleh diserahkan kepada bendahara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan menaikkan doa persembahan kita secara bersama-sama. Bersama, bagi-Mu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Kita akan masuk dalam pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada
Ibu Hertina MTH yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali join bersama-sama kami di ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di minggu yang akan datang. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mungkin ada pengumuman tambahan dari referen, kami persilahkan. Baik, yang berada di Subang, saya ucapkan selamat, dan saya perhatikan tadi sebelum kita mulai mereka berdoa dulu, ya. Ada cukup banyak di sana. Juga yang di asrama memang tidak bisa tampil gambarnya, tetapi ada yang mengkoordinirnya yaitu Kristi dan Selfie. Mungkin ada sekitar 40 orang yang ikut dari sana. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Nah, kita sekarang ini mencoba untuk mengkombinasikan antara on-site dan online, ya. Jadi sekarang kita secara bertahap karena kita harus tetap waspada dengan perkembangan COVID-19, ya. Kita harus mengantisipasi. Nah, saat ini gereja-gereja sudah ada yang melaksanakan ibadah onsite, dan kita mulai dulu dengan beberapa orang yang ada di sini, yaitu para petugas yang hadir. Dan setiap awal bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus, ya. Nah, mudah-mudahan pada bulan November nanti, pada awal bulan, kita bisa bersama-sama, tetapi enggak bisa penuh tempat ini, mungkin hanya setengah saja, para pengurus, para petugas, dan para pelayan, dan sisanya yaitu yang ada di tempat masing-masing. Kita harapkan dalam minggu ke depan ini kita akan melayani perjamuan kudus di Subang, ya, dan kemudian perjamuan kudus yang ada di asrama karena mereka tidak bisa bersama-sama dengan kita, ya. Saya kira itu saja tambahan pengumuman. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara di Zoom maupun di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, kita akan angkat pujian besar anak ulang. Semakin bertambah
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara senantiasa. Bersama kita katakan, amin. Kita bersatu dulu sejenak. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih buat semua yang melayani hari ini. Terima kasih juga buat semua jemaat Tuhan yang sudah hadir. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin salam-salam boleh di-unmute audionya. Aduh, saya masuk TV Ma, saya masuk TV Ma. Ada halo, halo,